Kondensator atau kapasitor atau kondenser adalah parts atau komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Sebutan kondensator berasal dari bahasa Itali, yaitu condensatore. Dari kata condensatore ini, Alessandro Volta membuat term sebutan singkat kondenser di sekitar tahun 1782. Adapun sebutan kapasitor berasal dari kata Inggris capacity yang berarti kapasitas. Kondensator pada prinsipnya adalah dua bagian plat logam penghantar yang saling berhadapan dan berdekatan. Di antara kedua plat tersebut terdapat dielektrik, yaitu pembatas yang mengisolasi kedua plat dengan ketebalan atau jarak tertentu. Plat logam bisa berupa tembaga, aluminium, perak, dan lain-lain. Sedangkan dielektrik bisa berupa bahan keramik, polimer, nika, vakum atau hampa udara, atau udara. Ini adalah simbol kondensator pada rangkaian elektronika. Ada kondensator yang tidak mempunyai polarisasi positif dan negatif pada dua elektrodanya, dan sebagian lagi mempunyai elektroda positif dan elektroda negatif. Satuan kapasitas kondensator dalam menyimpan muatan listrik dinyatakan dalam farad, di mana 1 farad adalah 1000 milifarad, 1 milifarad adalah 1000 mikrofarad, 1 mikrofarad adalah 1000 nanofarad, dan 1 nanofarad adalah 1000 pikofarad. Inilah pecahan terkecil dari satuan farad. Belakangan satuan milifarad diabaikan, jadi dari farad langsung ke mikrofarad. Fenomena penyimpanan muatan listrik pertama kali ditemukan oleh A.G. von Kleist pada tahun 1745. Ia bereksperimen dengan sebuah wadah kaca yang dijadikan sebagai dielektrik dan air serta tangannya yang berfungsi sebagai dua konduktor. Ketika dihubungkan dengan generator elektrostatik, terbukti terjadi penyimpanan muatan listrik. Von Kleist juga membuat eksperimen dengan botol berisi alkohol atau merkuri yang dimasukkan pasak besi yang dapat menyimpan listrik. Pada tahun 1746, Peter van Musschenbroek dari Universitas Leiden, Belanda juga menemukan fenomena penyimpanan muatan listrik yang serupa. Ia membuat kondensator sederhana dengan sebuah bejana botol yang dikenal dengan Leyden jar atau bejana Leyden. Pada kelanjutannya, Michael Faraday dari Inggris melakukan studi tentang material insulator yang disebutnya sebagai dielektrik pada tahun 1837. Istilah dielektrik berasal darinya. Dengan kelengkapan dielektrik, kapasitas kondensator menjadi lebih pasti untuk didefinisikan. Mengambil dari namanya, satuan kapasitas kondensator kemudian ditetapkan, yaitu farad. Satuan farad berhubungan erat dengan luas penampang pelat, konstanta dielektrik, dan tegangan listrik yang didefinisikan sebagai berikut. Permitivitas dielektrik relatif atau konstanta dielektrik relatif bisa bervariasi tergantung bahan dielektrik yang digunakan. Inilah tabel konstanta dielektrik relatif dari beberapa bahan dielektrik yang umumnya digunakan. Ini adalah rangkaian yang dapat disusun untuk melihat cara kerja kondensator. VU meter yang digunakan di sini adalah VU meter yang titik nolnya ada di tengah. Apabila switch SW1 ditutup atau disambungkan, maka kondensator mulai diisi muatan listrik yang sumbernya dari baterai. Positif kondensator mendapatkan tegangan positif dari baterai melalui switch, tetapi negatif kondensator mendapatkan tegangan negatif dari baterai melalui VU meter terlebih dahulu. Karena itu jarum VU meter lalu bergerak ke kanan sebab VU meter dilalui arus elektron dari negatif baterai ke negatif kondensator. Setelah kondensator terisi penuh, maka aliran arus terhenti. Jarum VU meter kembali ke titik tengah atau titik nol. Ketika switch SW1 dibuka, maka sambungan ke baterai diputus. Jarum VU meter lalu bergerak ke kiri sebab VU meter dilalui arus lagi, tapi arus yang mengalir kali ini adalah arus pengosongan muatan dari kondensator. Ketika terjadi proses pengosongan, positif kondensator membuang muatan kondensator melalui resistor R.
dan negatif kondensator membuang muatan melalui VU meter. Inilah yang membuat jarum VU meter bergerak. Setelah kondensator kembali kosong, maka jarum VU meter pun kembali ke posisi 0. Jika switch ditutup dan dibuka berganti-ganti, maka jarum VU meter akan bergerak ke kanan dan ke kiri berganti-ganti juga. Dari peragaan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kondensator tidak menghantarkan tegangan DC secara terus-menerus, tetapi hanya sesaat, yaitu ketika terjadi pengisian muatan saja. Selebihnya adalah kondensator memblok tegangan DC yang lurus. Yang kedua, kondensator dapat menghantarkan atau mengkopel tegangan AC atau tegangan bolak-balik secara terus-menerus. Idealnya, kondensator hanya murni berupa kapasitas, tetapi dalam prakteknya tidak ada kondensator yang sempurna, selalu ada ESR dan ESL. ESR adalah equivalent series resistance, yaitu faktor resistansi seri pada kondensator yang bersifat hambatan sebagaimana resistor dalam ohm. ESL adalah equivalent series inductance, yaitu faktor induktansi seri pada kondensator yang bersifat induktif sebagaimana induktor dalam Henry. Selain ESR dan ESL, ada juga leakage, yaitu faktor bocoran kondensator seolah kondensator diparalel dengan sebuah resistor dalam ohm. Nilai ESR dan ESL hanya kecil saja, sehingga secara umum bisa diabaikan. Nilai air leakage maksimal bisa hingga puluhan giga ohm, dan secara umum ini pun bisa diabaikan. Tetapi dalam penggunaan tertentu yang kritis, nilai ESR dan ESL dan air leakage diperhitungkan dengan teliti. Ada dua pembagian utama kondensator, yaitu kondensator tetap atau fixed kondensator dan kondensator variabel atau VARCO. Kondensator tetap adalah kondensator yang nilai kapasitasnya tetap dan ada dua macam, yaitu elektrostatik dan elektrolitik. Kondensator elektrostatik adalah kondensator kering yang tidak menggunakan bahan elektrolitik dan merupakan kondensator nonpolar atau bipolar. Kondensator ini tidak mempunyai elektroda positif atau elektroda negatif, pemasangannya boleh terbalik-balik. Sebagian orang menyebut kondensator ini dengan kondensator blok atau blok kapasitor. Setiap kondensator dibuat dengan nilai kapasitas dan ketentuan-ketentuan yang menyertainya, seperti ketahanan tegangan maksimal, toleransi, atau yang lainnya. Perusahaan Philips dan Muller menggunakan kode warna sebagaimana pada resistor untuk nilai kapasitas kondensator. Warna ke-1 hingga ke-3 adalah untuk nilai kapasitas, warna ke-4 untuk nilai toleransi, dan warna ke-5 untuk nilai tegangan kerja maksimal. Ini adalah contohnya. Kondensator dengan warna-warna seperti ini menggambarkan nilai 47 nanofarad dengan toleransi 20% dan tegangan kerja maksimal 250 volt. Pengkodaan yang lebih umum adalah pengkodaan dengan angka dan huruf. Ada 3 bagian. Bagian pertama dengan angka dan huruf adalah untuk kode tegangan kerja maksimal. Bagian kedua dengan 3 angka adalah untuk nilai kapasitas kondensator. Dan bagian ketiga dengan 1 huruf adalah untuk toleransi. Ini contohnya. Kode depannya adalah 2C yang berarti tegangan maksimalnya adalah 160 volt. Kode selanjutnya adalah 104 yang berarti 100 nanofarad. Perhatikan cara membacanya. Kode ketiga di bagian akhir adalah huruf J yang berarti toleransi 5%. Kadang kode tegangan maksimal ditaruh di belakang. Ada banyak ragam kondensator elektrostatik nonpolar, diantaranya adalah kondensator keramik dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik. Kondensator Miller dibuat dengan dielektrik dari polyester. Kondensator mika dibuat dengan dielektrik dari bahan mika. Kondensator kertas dengan dielektrik dari bahan kertas polistiren. Kondensator NKT dan MKP dibuat dari bahan dielektrik polipropilen, dan lain-lain. Selanjutnya, kondensator elektrolitik adalah kondensator yang menggunakan bahan elektrolit dan merupakan kondensator polar atau berpolarisasi.
Kondensator ini mempunyai elektroda positif dan elektroda negatif sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik-balik. Secara fisik, elektroda negatif diberi tanda pada badan kondensator. Namun ada kalanya tanda yang diberikan adalah untuk elektroda positif meskipun sangat jarang. Ada 3 macam kondensator elektrolitik, yaitu kondensator aluminium dengan dielektrik aluminium oksida dengan kandungan cairan elektrolit di dalamnya. Kemudian kondensator tantalum dengan dielektrik tantalum pentoksida. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit padat. Yang terakhir adalah kondensator niobium dengan dielektrik niobium pentoksida. Elektrolit yang digunakan juga berbentuk padat seperti pada kondensator tantalum. Berikutnya, selain fix kondensator yang bernilai tetap, ada juga variabel kondensator yang terdiri dari Farco dan Trimmer. Farco adalah kondensator yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah secara kontinu. Farco plastik ada yang berkapasitas antara 5 hingga 150 picofarad atau hingga 365 picofarad atau hingga 500 picofarad dengan dielektrik dari bahan plastik. Farco logam berkapasitas maksimal hingga 500 picofarad dengan dielektrik udara. Kondensator trimmer adalah kondensator yang kapasitansinya dapat diubah-ubah untuk keperluan pengetriman. Pengetriman hanya dilakukan sesekali saja untuk penyetelan awal yang ditetapkan. Umumnya kondensator trimmer mempunyai kapasitansi maksimal antara 20 picofarad hingga 50 picofarad. Di hampir setiap Farco plastik, kondensator trimmer biasanya sudah disertakan secara built-in di atasnya. Sampai di sini, selesai dulu ulasannya tentang penerapan kondensator di berbagai rangkaian elektronik. Diulas di lain video, atau silahkan lihat deskripsi video.